Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati kita. Kita akan duduk diam di dalam hadirat Tuhan. Kita mau duduk diam di kaki Tuhan. Dan kita mau menanti-nantikan Bapa di sorga berbicara bagi kita semua saat kita masuk dalam doa syukur pagi ini. Biarlah doa pagi hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Seperti firman Tuhan katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, katakan ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita percaya bahwa hidup kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka kita mau serahkan seluruh hidup kita dan mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Katakan kesempatan hidup. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan. Katakan melayani, mengasihi, haleluya, seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Kita mau katakan sekali lagi, di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, katakan ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Mari kita berdoa. Yang Maha Kudus, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu. Sungguh kami memerlukan Engkau. Kami merindukan firman-Mu karena kami tahu sungguh firman-Mu itulah yang akan membentuk kami, mengubah kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi seperti yang Bapa di sorga kehendaki.
Roh Kudus Tuhan, urapilah kami, ajar kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, supaya ketika kami mengerti di sepanjang hari hidup kami hanya mau berjuang untuk hidup dan tinggal di dalam firman-Mu, dan firman-Mu tinggal di dalam kami. Ya Bapa, taruhlah kebenaran itu dalam mulut hamba. Urapilah hamba untuk menyampaikan akan firman kebenaran-Mu ya Tuhan, supaya apa yang hamba sampaikan menjadi kebenaran yang akan memberkati setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua tahu bahwa kehidupan kita di dunia ini hanyalah kehidupan yang sementara, bukan kehidupan kekal. Dan sebagai orang percaya kita juga tahu bahwa sebagai makhluk kekal, setelah kita berada di balik kematian, kehidupan ini tidak berakhir. Tetapi kehidupan ini masih tetap berlangsung, bahkan di balik kematian itulah kita akan masuk kepada kehidupan yang sesungguhnya. Untuk masuk kepada kehidupan yang sesungguhnya, terlebih dahulu kita harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Kita harus bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan semua kehidupan kita selama kita masih hidup di dunia ini. Itu semua harus dipertanggungjawabkan, sebab Allah akan menggelar pengadilan dengan sejujur-jujurnya, dan setiap orang akan memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-10, 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10 mencatat itu. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jika firman Tuhan berkata demikian, maka seharusnya sebagai orang percaya kita semua harus sadar akan hal ini. Sadar, lalu kita harus mengambil keputusan untuk memeriksa seluruh keberadaan hidup kita. Apakah kehidupan kita ini sudah merupakan kehidupan yang benar-benar berkenan di hadapan Allah atau belum? Sebab hidup di dunia saat ini sebenarnya ini adalah kesempatan untuk kita semua bisa merubah diri, bisa memperbaiki diri. Dalam hal ini kita harus berani mengambil keputusan untuk meninggalkan cara hidup kita yang salah, saudaraku. Saudara, kenapa kita harus mengambil keputusan untuk meninggalkan semua cara hidup kita yang salah, lalu kita berubah dan kita mengambil keputusan untuk hidup sesuai dengan apa yang Allah kehendaki? Sebab jika tidak, maka hidup kita sebagai orang percaya akan menjadi sia-sia. Kalau pada akhirnya di depan Allah Bapa di sorga, di pengadilan Tuhan itu, Tuhan tidak menemukan kita memiliki kehidupan yang sama seperti Kristus, atau kehidupan yang sama seperti apa yang Bapa kehendaki. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu sebagai orang percaya kita harus benar-benar sadar, kita harus benar-benar menghargai kasih karunia Tuhan yang kita sudah terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Artinya ketika kita sudah menerimanya, kita harus hidup benar di hadapan Allah Bapa di sorga. Firman Tuhan katakan begini, Roma pasal yang ke-5 ayat 21, Roma 5 ayat 21, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi begini saudaraku, ketika kita hidup di dunia saat ini, kita harus benar-benar mengambil keputusan untuk hidup di dalam kebenaran. Kebenaran Allah di sini
adalah semua yang kudus, semua yang mulia, semua yang agung, dan semua yang tidak bercacat, tidak bercela. Dan bila kita hidup di dalam kebenaran itu, barulah kita diperkenankan untuk masuk ke dalam kehidupan yang sesungguhnya, atau diperkenankan untuk tinggal di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Saudaraku, oleh sebab itu kita harus semakin menyadari bahwa ketika kita hidup di dunia ini, kita hanya mengerahkan fokus hidup kita, tujuan hidup kita hanya untuk menikmati kesenangan-kesenangan hidup dunia. Ini adalah cara hidup yang sia-sia, saudaraku. Sebab semua kesenangan hidup dunia itu tidak akan dapat kita bawa sampai di kekekalan. Sebab semuanya itu tidak bernilai kekal. Yang bernilai kekal itu kehidupan kita yang ada di dalam kebenaran Allah. Saudaraku, kita harus menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini, semuanya itu sia-sia. Tidak ada yang bernilai kekal. Satu-satunya yang bernilai kekal itu adalah pribadi kita yang serupa dengan Kristus. Kehidupan kita yang serupa dengan Kristus. Sehingga pada akhirnya di hadapan Tuhan nanti, Allah Bapa di sorga pun menemukan pribadi itu ada di dalam kehidupan kita. Ini yang bernilai kekal. Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan begini, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Saudara perhatikan itu, yang akan kembali kepada Allah ini adalah roh kita. Saudaraku, jadi di sini kita harus mengerti bahwa manusia pertama kali diciptakan oleh Allah itu dari debu tanah. Dan satu-satunya yang membuat manusia menjadi makhluk yang kekal itu adalah karena roh yang ada pada manusia adalah merupakan roh yang berasal daripada Allah, atau roh yang diberikan oleh Allah, ditaruh di dalam kehidupan manusia, barulah manusia hidup. Roh itulah yang membuat manusia menjadi makhluk kekal. Jadi kita harus menyadari sungguh bahwa apa yang dikaruniakan Allah kepada manusia, itulah yang harus dipertanggungjawabkan. Artinya, kita tidak bisa luput dari pertanggungjawaban itu. Kapan pertanggungjawabannya, saudara? Ketika pengadilan Allah atau ketika pengadilan Kristus digelar. Oleh sebab itu, saudaraku, saat ini kita harus menyadari bahwa apapun yang kita lakukan, kita harus pertanggungjawabkan itu. Itulah sebabnya, jangan lagi kita hidup menuruti hawa nafsu diri yang menggiring kita kepada kebinasaan. Sebab hawa nafsu diri yang penuh dengan keinginan daging itu akan membawa kita kepada kebinasaan kekal. Firman Tuhan mengingatkan kita tidak boleh menuruti hawa nafsu diri. 1 Petrus 1 ayat 14 dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Lalu kalau kita melihat lagi ayatnya yang ke-15 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Jadi kita tidak punya pilihan. Kalau kita mau ditemukan benar di hadapan Allah Bapa di sorga, pilihan kita cuma satu. Hidup di dalam kekudusan Allah di dalam seluruh keberadaan hidup kita. Karena untuk itulah kita dipanggil. Saudara perhatikan baik. Orang percaya yang tidak mau saat ini hidup di dalam kekudusan Allah, orang percaya yang tidak mau hidup dalam kebenaran Allah, orang percaya yang tidak mau mengisi hati dan pikirannya sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah, maka kehidupannya akan berbeda dengan kehidupan Kristus. Itulah kenapa, saudaraku, kalau saat ini kita tidak berjuang untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kehidupan kita sebagai orang percaya tetap menjadi kehidupan yang sia-sia, yang tidak bernilai kekal. Karena apa?
Karena kita berbeda dari Kristus. Sebab satu-satunya hidup yang bernilai kekal itu hidupnya Kristus. Perhatikan itu. Satu-satunya hidup yang bernilai kekal itu hidupnya Kristus. Oleh sebab itu, sekali lagi saya mau katakan, kalau kita tidak mau mengerahkan hidup kita untuk hidup di dalam kesucian kekudusan Allah, untuk hidup di dalam kebenaran Allah, untuk hidup melakukan semua kehendak Allah sama seperti Kristus, saya mau katakan dengan tegas, kita sedang menyia-nyiakan keselamatan yang kita terima di dalam yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini semakin menyadarkan kita supaya kita bisa mengambil keputusan untuk hidup hanya di dalam kebenaran, untuk hidup di dalam kesucian, untuk hidup di dalam kekudusan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang Maha Kudus. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang terus menyadarkan kami. Kami harus memperhatikan cara hidup kami, supaya hati kami tidak lagi terikat dengan kehidupan dunia ini. Kami mau mengarahkan hidup kami untuk terus berjalan di dalam kebenaran-Mu. Kami mau terus menjaga kesucian hidup kami, kekudusan hidup kami, kebenaran hidup kami, supaya di dalam sepanjang langkah hidup kami memiliki pribadi yang benar-benar serupa dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, sungguh kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang terus menyadarkan kami, dan kami mau mengambil keputusan ya Bapa untuk meninggalkan cara hidup dunia ini. Kami mau hidup hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Allah di sepanjang hari hidup kami, supaya pada akhirnya ketika nanti kami berada di balik kematian, ketika nanti kami berdiri di hadapan pengadilan-Mu ya Bapa, Engkau menemukan pribadi kami sempurna seperti yang Engkau kehendaki, pribadi yang serupa dengan Kristus. Ini kerinduan kami ya Allah. Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk terus berjalan di dalam kebenaran-Mu, dan biarlah di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus kami dipimpin ke dalam seluruh kebenaran, dan kami mau hidup hanya untuk memuliakan Bapa di surga di sepanjang umur hidup kami. Terima kasih yang mulia, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di surga. Kami percaya Bapa akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, selamat menjalankan aktivitas hidup di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.